Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatul Anissa, salah satu peserta pelatihan BCKS tahun 2025 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan memaparkan program transformatif kepemimpinan sekolah dengan judul peningkatan karakter warga sekolah melalui program Sekar Melati. Sekolah karakter menumbuhkan empati, leadership, aktif, tanggung jawab, dan inspiratif. Latar belakang dari program ini adalah pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan berintegritas. Di SD Nabahan 1 ditemukan beberapa tantangan seperti kurangnya disiplin siswa, rendahnya motivasi belajar, serta empati sosial yang masih perlu dibina. Selain itu, peran guru sebagai teladan karakter belum sepenuhnya optimal dan budaya positif sekolah masih perlu diperkuat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekolah mengembangkan program Sekar Melati, yaitu sekolah karakter menumbuhkan empati, leadership, aktif, tanggung jawab, inspiratif dengan tujuan membangun ekosistem sekolah yang berkarakter kuat, aman, dan nyaman melalui kolaborasi seluruh warga sekolah. Tujuan dari program ini adalah menumbuhkan budaya empati dan sopan santun di lingkungan sekolah, mengembangkan kepemimpinan positif pada siswa, guru, dan tenaga kependidikan, meningkatkan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif dan memotivasi warga sekolah. Sasaran dari program ini adalah tentunya siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, guru dan tenaga kependidikan, orang tua dan komite sekolah, serta lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Identifikasi isu strategis. Budaya empati sekolah belum merata. Masih ada perilaku siswa yang kurang sopan, rendahnya empati dan kurangnya kepedulian sosial. Leadership siswa kurang berkembang. Kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan masih terbatas. Guru membutuhkan penguatan peran sebagai role model. Keterlibatan guru dalam menciptakan budaya positif perlu ditingkatkan. Minimnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Dukungan orang tua terhadap penguatan karakter masih belum optimal. Belum adanya program karakter yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Transformasi yang dihadirkan yang pertama adalah kegiatan Salam Sekar Melati, di mana siswa dan seluruh warga sekolah tentunya akan membiasakan salam, senyum, sapa, sopan, santun kepada semua warga sekolah. Program yang kedua adalah Ikrar Sekar Melati, di mana setiap anak mengucapkan ikrar setiap hari untuk saling menyayangi seluruh warga sekolah. Ikrar ini bisa dirumuskan dengan guru dan berkolaborasi dengan perwakilan siswa. Program selanjutnya adalah Inovasi Leadership Anak atau Sekar Melati Leader, di mana bisa ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menentukan duta kebersihan, duta literasi, duta empati, dan kedisiplinan. Masing-masing duta ini tentunya mendapatkan apresiasi positif dari guru. Kegiatan selanjutnya adalah penguatan empati dan tanggung jawab melalui pojok karakter, di mana setiap kelas memiliki papan pantauan karakter mingguan. Papan ini tentunya bisa disaksikan seluruh siswa dan bisa memotivasi siswa. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inspiratif pada hari Jumat, bisa dinamakan Jumat Inspiratif, di mana guru, siswa, atau tokoh masyarakat menyampaikan pesan motivasi dan nilai karakter. Selanjutnya ada pelibatan orang tua, yaitu dengan kegiatan melatih parenting kelas, di mana penguatan pola asuh dan dukungan karakter di rumah. Kita perlu berkolaborasi dengan orang tua dalam kegiatan ini. Transformasi selanjutnya adalah lingkungan sekolah berbasis karakter, di mana di setiap pojok-pojok sekolah kita pasangkan poster, moto, ada juga jalur empati dan sudut-sudut edukatif di area sekolah. Sumber daya dan pendukung. Kita tidak bisa mensukseskan program ini sendirian. Tentu kita membutuhkan sumber daya manusia. Di antaranya, kita bisa berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, ketua kelas, orang tua, dan komite sekolah. Sarana dan prasarana bisa antara lain papan pantau karakter, banner, media visual, ruang kelas, dan halaman sekolah.
Untuk pendanaan, kita bisa menggunakan dana BOS dan sumber lain yang tentunya tidak mengikat. Untuk kemitraan, kita bisa berkolaborasi dengan puskesmas, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerhati pendidikan. Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan dengan mengobservasi perilaku siswa setiap hari dengan catatan pantauan karakter mingguan, buku komunikasi, evaluasi bulanan dalam rapat, melalui kuesioner kepuasan siswa, evaluasi tahunan yang dilakukan untuk melihat efektivitas program untuk melakukan perbaikan. Dengan program ini dampaknya bisa membentuk budaya empati dan sopan santun yang konsisten, bisa meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dan guru, lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif, dan terwujudnya kepemimpinan siswa yang aktif dan berkarakter, serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi orang tua. Keberlanjutan dari program ini adalah program ini bisa dijadikan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan, penguatan budaya positif masuk dalam rutinitas sekolah, pembentukan tim karakter sekolah yang bekerja sepanjang tahun, serta adanya kolaborasi berkelanjutan dengan orang tua dan mitra sekolah. Kesimpulannya, program Sekar Melati merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan karakter positif seluruh warga sekolah di SDN Nambaan 1. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan, sekolah mampu menciptakan lingkungan yang penuh empati, inspiratif, dan penuh rasa tanggung jawab. Program ini perlu ada dukungan penuh dari seluruh guru agar implementasi berjalan secara merata. Orang tua perlu dilibatkan secara intensif untuk menjaga kesinambungan nilai karakter di rumah. Perlu dilakukan dokumentasi berkelanjutan sebagai laporan perkembangan program dan melibatkan lebih banyak mitra eksternal untuk memperkaya kegiatan dan dampaknya. Demikian paparan singkat dari saya. Setelah ini Anda bisa menyaksikan forum group discussion tentang program ini di sekolah saya SDN Nambaan 1. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Yes, anak mania siap untuk transformasi ya. Jadi Bapak Ibu, dengan video saya kumpulkan pada pagi hari ini adalah menindaklanjuti sebuah program transformasi sekolah yang merupakan tindak lanjut tugas saya pada 10 hari saya belajar ibadah kemarin atau pelatihan. Jadi ini adalah program tindak lanjutnya. Masing-masing peserta diminta untuk membuat sebuah program transformasi yang nantinya bisa mendukung sekolah kita ini menjadi sekolah yang berkembang. Nah, untuk kali ini program yang saya akan lakukan adalah lebih fokus kepada peningkatan karakter. Tidak hanya peningkatan guru saja, karakter guru, tapi juga tujuan kita adalah peningkatan karakter murid. Jadi di sini saya berikan warga sekolah. Warga sekolah berarti guru dan murid. Ya, peningkatan karakter warga sekolah melalui program Sekar Melati merupakan singkatan dari sekolah karakter, menumbuhkan empati, leadership, aktif, tanggung jawab, dan inspirasi. Jadi latar belakang mengapa saya mengambil tema pembenahan karakter, karena memang bukan menjadi masalah yang bukan menjadi masalah yang sudah baru lagi anak-anak melakukan bullying kepada teman-temannya, kemudian kurangnya empati anak-anak kepada penderitaan, atau mungkin ada teman yang sudah bersedih mereka kurang empati. Berangkat dari situlah mengapa saya mengembangkan pendidikan karakter ini di sekolah. Jadi pendidikan karakter merupakan fondasi penting, sekali lagi fondasi penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berdisiplin, dan berintegritas.
Di SDN Nambahan 1 ini ditemukan beberapa tantangan seperti kurangnya disiplin siswa, rendahnya motivasi belajar, anak-anak doyanan, kurang motivasi belajarnya, serta empati sosial yang perlu dibina. Selain itu, peran guru sebagai teladan karakter belum sepenuhnya optimal. Saya sendiri berkaca dari saya sendiri, saya juga masih kurang disiplin, mungkin datangnya juga telat. Nah, itu perlu dibenahi mulai dari diri sendiri, supaya lebih optimal ke depannya, sehingga muncullah budaya positif lagi. Untuk menjawab itu semua, dari permasalahan-permasalahan ini, anak juga ada masalah, Bapak Ibu guru juga perlu diperkuat lagi kedisiplinannya supaya bisa menjadi budaya positif. Maka untuk menjawab itu semua, saya berpikiran mengembangkan program Sekar Melati, yaitu menumbuhkan empati, leadership aktif, tanggung jawab, dan inspiratif dengan tujuan membangun ekosistem sekolah yang berkarakter kuat, aman, nyaman melalui kolaborasi seluruh warga sekolah. Mungkin bisa diperluas kembali warga sekolah di sini. Tentu kita butuh kerjasama dengan guru, murid, sama siapa lagi yang perlu? Iya, orang tua. Di sekolah kita sampun mendidik anak-anak untuk disiplin, tetapi dilonggarkan di lingkungan keluarga, dilonggarkan di lingkungan masyarakat, maka kerja kita seperti sia-sia. Maka harus ada hubungan sinergis di antara beberapa pihak. Tujuan program ini adalah menumbuhkan budaya empati dan sopan santun di lingkungan sekolah. Sopan santun, empati. Ketika ada teman yang sedih atau sedang ada musibah, maka teman yang lain harus berempati. Sopan santun bisa salah satu diwujudkan dengan bagaimana anak berkomunikasi dengan gurunya. Kita bisa melihat anak-anak masih sangat kurang bisa memproduksi buso dan keguruan. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan melalui program ini. Mengembangkan kepemimpinan positif pada siswa, guru, dan tenaga pendidikan, meningkatkan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas masing-masing, menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif dan memotivasi warga sekolah. Jadi lagi-lagi kita semua menjadi contoh untuk anak-anak. Oke. Program yang pertama adalah Salam Sekar Melati, membiasakan salam, senyum, sapa, sopan santun kepada semua warga sekolah tanpa terkecuali. Ini sering ya, kita 5S gitu ya, kita juga sudah melaksanakan dua hari. Yang kedua, yang mungkin belum dilaksanakan, yaitu Ikrar Sekar Melati. Nah, pinggir gitu. Nah, seperti ini. Jadi di sekolah yang saya kunjungi itu namanya sekolah GSDN di Pondok 2 Batu. Di situ ada sebuah ikrar, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah ikrar di mana ikrar itu dibuat kolaborasi antara guru dan perwakilan murid. Ketika ikrar itu sudah berhasil kita buat, ikrar itu dibunyikan di setiap upacara hari Senin dan setiap hari sebelum kita mulai belajar. Bisa anak-anak berdoa dulu. Habis itu ikrarnya itu dibunyikan. Nah, untuk apa ya? Untuk apa ya? Ketika ikrar itu dibunyikan merasuk ke dalam diri anak-anak dan itu menjadi pengingat gitu untuk anak-anak supaya empatinya bisa terasah, karakternya bisa menjadi lebih baik dengan hal seperti itu. Program selanjutnya bisa kita wujudkan dengan misalnya dengan Sekar Melati. Jadi di setiap kelas misalnya kita fokus tidak usah semuanya, ini hanya contoh. Kita fokus ke sini, empati dan kedisiplinan. Gitu. Misalnya Bu, dalam satu minggu kelas 2, misalnya Salma ya. Salma itu sudah sering sekali membantu temannya belajar. Orang di bawah dia sudah kayak gitu. Terus dia juga sering membantu temannya dalam hal yang lain. Maka patutlah Salma dalam satu minggu itu bisa menjadi duta empati dan kedisiplinan. Apa duta empati dan kedisiplinan
reward dari kita. Gitu. Misalnya nanti kedepannya kita ada anggarkan ada selempang begitu ya, duta begitu seperti itu, kemudian kita beri reward yang lainnya. Program selanjutnya ada Jumat Inspiratif, karena di sekolah kita sudah ada Jumat sholat duha. Nah itu nanti bisa kita sambungkan, misalnya perwakilan dari siswa, perwakilan dari guru, atau mungkin kita bahkan mengundang bisa masuk di sini untuk memberikan pesan motivasi dan nilai karakter kepada anak di hari Jumat Inspiratif. Dan yang selanjutnya ada program melatih parenting kelas. Kita mengundang wali murid untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara pola asuh dan mendukung karakter anak di rumah. Karakter ini tentunya nyambung sekali dengan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Sudah kita tidak usah jauh-jauh. Misalnya kita sosialisasi, Bu, jenengan sampun peksa 7 keajaiban, 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, apa saja? Nah, tolong Bu, anak-anak dibiasakan bangun pagi, kemudian berolahraga dan seterusnya, tidur cepat. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa masuk di melatih parenting kelas gitu. Ya. Atau ini bisa kita jadikan satu ketika kita membagikan hasil belajar anak. Nah, pas PTN atau pas penilaian akhir semester itu nanti bisa diwujudkan. Dan program yang terakhir adalah lingkungan sekolah berbasis karakter. Jadi pemasangan poster. Kita biarkan lagi makin kita dengan memasang poster-poster tentang karakter, moto, sudut-sudut edukatif di area sekolah. Beberapa program ini tidak serta-merta harus kita lakukan bareng boten. Kita cara melakukan timik-timik dulu. Mana yang bisa kita lakukan, kita bikin program yang penting dulu. Bisa melalui kebiasaan tadi 5S dulu, atau kita merumuskan dulu ikrar sekar melatihnya. Nah, sedikit demi sedikit program-program ini kita jalan. Selanjutnya dampaknya. Setelah program ini dilaksanakan, harapannya adalah terbentuknya budaya empati dan sopan santun. Ya. Oh ya, saya ini juga menambahkan sebenarnya sopan santun di sini itu di sekolah yang saya datangi itu ada Kamis Sedinten Basa Jawi. Gitu. Jadi ya, setiap hari Kamis itu anak diwajibkan untuk Basa Jawi. Ya. Jadi supaya anak-anak tidak hilang budaya Jawanya dengan itu Sedinten Basa Jawi. Itu nanti bisa dimasukkan supaya anak-anak memiliki sopan santun. Nopo pakai Basa Jawi itu kalau bosonya unggah-ungguh boso pesannya sama karena kita orang Jawa jangan dilali Jawa ini. Kemudian lingkungan sekolah menjadi kondusif, inspiratifnya itu nanti bisa dilihat dari cerita-cerita para tokoh yang memberikan motivasi tadi. Terwujudnya kepemimpinan siswa yang aktif dan berkarakter, meningkatnya kepedulian dan partisipasi orang tua. Jadi siswanya baik karakternya, gurunya juga memberi contoh yang baik. Kemudian kita menggandeng orang tua untuk kesuksesan program ini juga berjalan dengan baik. Nah, untuk keberlanjutan program ini bisa kita masukkan ke dalam KOST yang setiap tahun itu kita meramu KOST. Bisa juga dengan adanya karakter ini kita bisa memasukkannya ke dalam bunyi visi, dimasukkan ke dalam bunyi visi, dimasukkan ke dalam bunyi misi, visi misi dan tujuan sekolah kita, gitu ya, untuk kedepannya. Kemudian penguatan budaya positif, ya, anak-anak jadi tertib, jadi rutin, gitu ya. Pembentukan tingkat atas sekolah yang bekerja sepanjang tahun, kolaborasi berkelanjutan dengan orang tua dan mitra sekolah. Kesimpulannya Bapak Ibu, program Sekar Melati
seluruh warga di sekolah SDN Lambaan 1 ini melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Sekolah mampu menciptakan lingkungan yang penuh empati, inspiratif, dan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya pasti tidak lepas dari guru sebagai contoh nyata, tauladan bagi murid-muridnya. Begitu. Rekomendasinya tentunya seluruh guru harus memiliki implementasi yang merata, orang tua dilibatkan, dan adanya laporan dari program-program kita, adanya dokumentasi dan melibatkan mitra eksternal, ya, bisa DUDI, bisa Babinsa, bisa Pemda, Pemdes, ya. Kebetulan bukan sekolah kita ini, jadi gampang untuk. Jadi itu paparan singkat tentang program yang menjadi gagasan saya agar sekolah kita bertransformasi menjadi sekolah yang baik. Titik-titik mawon, tidak semua program harus segera dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan lebih awal itu nanti apa? Kita gerakkan kembali komunitas belajar kita untuk menyusun ikrar misalnya, untuk menyusun alat untuk observasi kita tentang karakter kepada anak-anak. Jadi saya harapkan ide saya ini nanti bisa dilaksanakan bersama-sama sedikit demi sedikit agar terjadi perubahan sedikit demi sedikit, yang perubahannya itu menjadi perubahan yang menjadi lebih baik untuk anak-anak kita, untuk diri kita. Demikian sedikit sosialisasi tentang program transformasi sekolah dan